Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, selamat sore, selamat malam. Hari ini 10 Januari 2023. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan lewat pesan gembala pada sore hari ini. Mari kita awali di dalam doa. Bapa di surga yang kami sembah, kami agungkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas penyertaan dan pemeliharaan sepanjang hari. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan belajar sebagian kebenaran firman-Mu. Bapa, rapi hamba-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan itulah kebenaran yang dari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan jalan pemberitaan firman dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, ada hal penting yang harus Bapak Ibu sudah pahami, yang harus kita mengerti, dan hal ini jangan diremehkan, ya. Karena saya menyaksikan anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, ya, mereka sepertinya tanpa sengaja, ya, mereka merasa tanpa sengaja melakukan sesuatu yang itu sebetulnya melukai hati Tuhan, ya. Bagi kebanyakan orang yang tidak memiliki pemahaman firman yang lengkap, yang cukup, itu dianggap sebagai sesuatu yang sederhana, dan mereka menganggap bahwa hal itu bisa ditunda. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, hal ini adalah penting, ya. Dan ini karakter tabiat ini rasanya hampir melekat pada diri setiap orang, ya, tanpa disadari. Semua orang memiliki pembawaan seperti ini, ya. Ini yang saya katakan karakter sombong atau congkak, ya. Ya, jadi kalau saya mengatakan bahwa karakter sombong atau congkak itu seringkali tidak disadari. Mereka hanya memahami sombong itu apa, congkak itu apa dari pemahamannya yang sangat sederhana. Ya, jadi ketika seseorang itu mengeluarkan kata-kata yang diikuti dengan bahasa tubuh tertentu, ya, dengan kata-kata tertentu diiringi bahasa tubuh, ya, dan kata-kata itu bisa ditangkap jelas oleh banyak orang bahwa perkataan orang itu menunjukkan kesombongannya. Jadi orang hanya menilai sombong, seseorang itu hanya menilai orang lain itu sombong dari perkataannya, ya. Sikap hati orang tidak bisa dinilai, karena itu bisa ditutupi, bisa dimanipulasi. Tetapi rata-rata orang menilai orang sombong itu dari ucapannya, dari tindakannya, ya, bahkan mungkin dari bahasa tubuhnya. Tetapi sikap hati orang yang sombong itu sulit dideteksi. Nah, ini yang membahayakan. Ini yang membahayakan. Di banyak bagian Alkitab, Tuhan selalu mengatakan Dia membenci orang yang sombong, orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Kalau kita lihat di dalam Mazmur pasal 138, Mazmur 138 ayat 6, Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Ya, Tuhan itu tinggi, artinya Tuhan itu memiliki kedudukan yang amat sangat tinggi. Ya, kita sulit memahami jalan-jalan Tuhan, kita sulit mengenali pikiran-pikiran Tuhan. Tapi di satu sisi Tuhan begitu mudah melihat isi hati orang percaya, melihat isi hati semua orang. Itu sangat mudah bagi Tuhan, ya. Jadi kalau dikatakan Tuhan tinggi itu artinya beliau itu sosok yang jauh di atas kita, ya. Jadi bukan hanya memiliki kuasa, mampu melakukan segala perkara, tetapi lebih dari itu Tuhan itu tahu isi hati seseorang. Nah, ini yang
yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya harus ada kegentaran. Ya. Dikatakan Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Jadi sekalipun Tuhan itu istilahnya tinggi, statusnya cantik, tapi Dia melihat orang yang hina. Ya, Dia melihat orang yang hina. Kalimat ini mau membedakan antara hakikat atau karakter Tuhan yang maha tinggi itu dengan orang-orang dunia yang punya status sosial yang sangat tinggi. Ya. Kalau Tuhan yang maha tinggi itu saja melihat orang yang hina, ya, dikatakan Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina. Ini kan kalimat ini seperti membandingkan keberadaan Tuhan dengan keberadaan kebanyakan orang. Kebanyakan orang itu kalau sudah menjadi orang yang terhormat, orang yang dengan kedudukan jabatan yang tinggi, bahkan sangat tinggi dan powerful, mereka tidak pernah memperhitungkan orang yang hina. Dia tidak pernah memperhitungkan orang yang hina. Ya, jarang dia memikirkan nasib orang-orang yang hina, masa depan orang-orang yang hina itu seperti apa, bagaimana ke depannya dia mau hidup, itu jarang. Tetapi Tuhan yang maha tinggi itu melihat orang yang hina. Ya, jadi keberadaan Tuhan yang maha tinggi itu diikuti dengan apa? Namun Ia melihat orang yang hina. Ya, sekali lagi itu berbeda dengan orang-orang dunia yang tidak memahami kebenaran firman Tuhan. Semakin dia memiliki status sosial yang tinggi, dia sebagai orang-orang yang punya pengaruh, punya jabatan, punya kekuasaan, jarang mereka itu melihat orang yang hina. Ya, jarangnya atau tidak pernahnya mereka melihat orang yang hina itu memang ada beberapa kemungkinan. Ya, memang dia dasarnya punya karakter yang tidak mau tahu terhadap orang yang seperti itu karena dianggap bukan levelnya. Yang pertama, ya, dan dia menganggap bahwa orang-orang seperti ini pasti akan mengganggu kenyamanan saya. Ya, dia pasti akan minta tolong, minta fasilitas, minta bantuan. Itu yang ada dalam benak orang-orang yang punya status sosial tinggi, bagaimana dia memandang orang yang hina itu. Dan yang kedua, dia menganggap bahwa orang itu tidak ada gunanya bagi saya. Aku kenal, aku dekat dengan orang-orang yang hina itu tidak ada untungnya bagi saya. Nah, itu yang mungkin ada dalam benak orang-orang yang terhormat. Maka dia enggan atau menjauh dari orang-orang yang hina. Ya, orang-orang yang hina itu kan bisa dikategorikan orang-orang yang miskin secara jasmani, orang-orang yang berpendidikan rendah, ya, dengan kemampuan berpikir yang sangat terbatas. Ya, jadi orang merasa saya itu tidak ada untungnya bergaul erat, bersahabat dengan orang seperti ini, tidak ada untungnya. Nah, ini kan membahayakan. Ini kan membahayakan. Ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya yang mengerti kebenaran firman Tuhan, ketika kita mau membangun persahabatan, pertemanan, ya, tentu kita harus membangun persahabatan ini dengan sesama orang percaya, karena mereka lebih mudah diajak untuk sharing, ya, untuk berbagi. Tetapi Bapak Ibu Saudara tidak boleh membedakan, oh ini benar mereka memang sama-sama orang percaya, tetapi dia orang percaya yang kelasnya rendah, dia hina, dia tidak berpendidikan, ya, dia tidak memiliki memiliki kelebihan, dan nyaris aku tidak mendapatkan keuntungan kalau aku bergaul bersahabat dengan orang-orang seperti ini. Nah, ini jangan Bapak Ibu Saudara punya pikiran seperti itu. Ya, kita membangun persahabatan, pertemanan, apalagi kalau itu saudara seiman, jangan kita berhitung untung rugi kalau aku dekat orang itu. Wah, jauhkan dari situ. Ya, harus dijauhkan dari itu. Jangan kita menghitung untung rugi ketika kita mau menjalin persahabatan, pertemanan dengan sesama orang percaya. Bapak Ibu Saudara harus mau membagi roti yang Bapak Ibu Saudara nikmati demi kenyamanan mereka juga. Ya, seperti yang kemarin saya katakan di dalam Roma 15 ayat
pertama itu bagaimana yang kuat harus membantu yang lemah. Dan pasti di sekitar kita, di sekitar Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang memang mereka adalah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang perlu kita topang. Baik itu secara finansial, ya, secara finansial maupun itu secara ya akademis, ya. Jadi mereka kita bimbing, ya, karena mereka dengan pendidikan yang sangat sederhana, ya. Justru disitulah mestinya kita akan menunjukkan karya kita, ya. Kita bagikan anggur yang tercurah, roti yang terpecah bagi sesama kita, ya. Kalau dikatakan Tuhan itu tinggi namun ia melihat orang yang hina, ya, jangan sampai kita itu tingginya tidak mungkin melebihi Tuhan, tapi kita tidak mau melihat orang yang hina. Kita seperti menolak, kita seperti keberatan ketika kita dekat dengan orang-orang seperti itu. Ini tidak boleh, ya. Dan kalimat selanjutnya apa? Dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Orang yang sombong dari jauh Tuhan tahu, ya. Bagaimana Bapak Ibu Saudara bersikap ketika mengerti kebenaran ini? Tuhan mengenal orang yang sombong dari jauh, ya. Nah, tadi di depan saya katakan, seseorang menilai orang lain itu sombong dari ucapan, bahasa tubuh, ya, tapi sikap hati tidak tahu, ya. Yang sikap hati sulit, ya, karena sikap hati itu hanya orang itu sendiri yang bisa mengakui, ya. Orang ciri-ciri orang yang sombong yang di depan tadi saya katakan bahwa ada orang yang sombong tapi tidak menyadari bahwa dia tidak sombong, dan ini membahayakan, adalah orang-orang yang tidak pernah menghampiri hadirat Tuhan. Ini ciri orang sombong, ya. Orang yang tidak pernah memerlukan Tuhan, dia tidak membangun misbah doa pribadi, dia menganggap bahwa Tuhan boleh ada dan Tuhan boleh tidak ada, ya. Kalau boleh diucapkan, dia berani seperti mengatakan, aku tidak perlu Tuhan karena hidupku sudah cukup nyaman dengan kemampuan dan kecakapan saya. Nah, inilah yang saya katakan, inilah orang-orang sombong tapi tidak menyadari bahwa dia itu sombong, dan ini dibenci Tuhan, ya. Maka itu dibuktikan dengan apa? Dia tidak pernah membangun mezbah doa untuk bagaimana dia bisa mendengar suara Tuhan, bagaimana Tuhan itu bisa mendengarkan suara, ya. Tuhan itu kan merindukan setiap kita itu membuka mulut kita untuk memuji, untuk memuliakan Dia, untuk mengagungkan Dia, ya. Sekali-kali kita menyampaikan segala persoalan hidup kita, Tuhan sangat menantikan suara kita, ya. Tetapi ada orang-orang yang enggan membuka mulutnya, berbicara dengan Tuhan, enggan. Itulah orang-orang yang sombong. Doa hanya doa makan, ya. Doa mau berangkat kerja, ya, nanti ada doa ucapan syukur karena diberi anak, ya, dikaruniai anak, ucapan syukur karena punya mobil baru, rumah baru, tetapi hanya sebatas itu, yang itu tidak menyentuh dalam manusia batiniahnya, ya. Dan Tuhan melihat, dikatakan mengenal orang yang sombong itu dari jauh. Tuhan tahu, oh, kamu memang dasarnya sombong, memang kamu tiap hari berdoa, tapi kualitas doa yang kamu naikkan itu tidak menunjukkan bahwa kamu benar-benar memerlukan Tuhan, ya. Jadi kalau orang percaya, dia mengaku sebagai pengikut Kristus yang sejati, ya, mengaku sebagai pengikut Kristus yang sejati, tapi dia doanya hanya seperti itu saja. Tuhan tidak menangkap spirit dari doanya bahwa dia benar-benar memerlukan hadirat Tuhan, dia benar-benar memerlukan pertolongan Tuhan. Tuhan akan katakan, memang kamu orang yang sombong, dan ini berbahaya. Maka tadi saya katakan, ada orang-orang yang sombong tapi dia tidak menyadari kesombongannya, ya. Karena kebanyakan orang menilai sombong seseorang itu dari ucapan secara literal. Wah, ini gaya. Padahal banyak orang percaya yang sejatinya itu sombong, tapi dia tidak merasa sombong. Yaitu tadi, tidak merasa perlu Tuhan, ya.
boro-boro memuji, menyembah, mengagungkan namanya. Oh enggak. Nah ini yang membahayakan. Nah, ini biasanya ya, biasanya ini menyelimuti kehidupan orang-orang muda yang berhasil. Di usia muda dia sudah berhasil, sehingga dia hari-hari hidupnya diisi dengan kesibukan-kesibukan, seperti nyaris tidak ada waktu untuk Tuhan. Ya, saya ingatkan ya, jangan biarkan waktu saudara berlalu begitu saja dan waktu itu berjalan dengan cepat dan saudara tidak menunjukkan bahwa saudara perlu Tuhan. Ini berbahaya ya. Yang berkali-kali saya katakan, kita ini rentan. Kita itu rentan. Ya, jangan merasa bahwa kita adalah orang-orang yang hebat, mampu mengatasi segala persoalan hidup ini. Salah. Saya katakan salah. Ya, yang pernah saya katakan, sehebat apapun orang itu, sekaya apapun orang itu, kalau dia sombong dan Tuhan berikan satu pelajaran dalam hidupnya yang akhirnya dia baru mengingat Tuhan. Misalnya apa? Ketika dia dikarunia seorang anak yang cacat jasmani, dia baru tahu bahwa ada Tuhan yang berkuasa mengatur kehidupan ini. Coba, secara genetik nggak ada keturunan yang cacat, makannya baik-baik saja, punya dokter, punya ahli gizi, makannya tidak perlu diragukan karena memang dia orang kaya. Ya, gizi waktu dia hamil gizinya lebih dari cukup, vitamin dari dokter lebih dari cukup. Tetapi toh demikian Tuhan izinkan dia melahirkan seorang anak yang cacat secara jasmani. Coba. Kalau dia orang yang rendah hati, pasti dia berlutut mohon ampun pada Tuhan. Itu peringatan yang paling sederhana. Ya, itu peringatan yang paling sederhana. Karena itu pasti tidak bisa dirancang oleh manusia, itu pasti Tuhan yang mengizinkan hal itu terjadi. Ya, maka saya mengingatkan, jangan kita itu kelihatannya rajin ke gereja, setia melayani, tetapi sejatinya kita adalah orang-orang yang sombong di mata Tuhan. Ya, ini yang paling, makanya selalu saya katakan, hampiri masuk dalam hadirat Tuhan, hampiri tahta sucinya Tuhan, naikkan pujian penyembahan. Ya, kalau memang saudara sebagai seorang pemula berdoa yang masih mulai, ya sudah tanpa tapi naikkan pujian, haleluya, haleluya. Tetapi Tuhan, di situ Tuhan akan tahu bahwa orang ini, anak ini memang dia memerlukan aku. Ya. Jadi sombong itu kalau ketika kita tidak merasa perlu Tuhan, itu sombong dan itu dibenci oleh Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 5 katakan, Allah menentang orang yang congkak mengasihani orang yang rendah hati. Ya, dia menentang. Ya. Cikal bakal Lucifer itu diusir ya dari hadirat Allah itu karena kesombongannya. Dia mau menyamai yang maha tinggi. Ya. Kesombongan itu kan salah satu sifat dari malaikat yang jatuh, Lucifer itu. Dan itu yang ditentang oleh Tuhan. Ya. Karena orang yang sombong itu yang pertama dia merasa hebat, mengandalkan kekuatannya sendiri, atau dia punya backingan yang dia menganggap bahwa orang kuatnya ini bisa menolong dia dalam segala hal. Ya, padahal Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, mengandalkan manusia, itu terkutuk. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita menyadari hal ini. Ya. Amsal 16 katakan kecongkaan, Amsal 16 ayat 18 katakan kecongkaan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Jadi kalau orang-orang yang sombong, orang yang congkak, tinggi hati, itu tinggal kita lihat endingnya saja. Kita lihat endingnya, pasti nanti hancur. Apakah hancur rumah tangganya, hancur hidup pribadinya, hancur karirnya.
Apakah hancur masa depannya? Itu tidak bisa tidak. Ya, kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini kebenaran firman Tuhan. Maka ini yang harus kita hindari. Ya, jadi jangan Bapak Ibu Saudara itu menghampiri tata Tuhan, membangun mezbah doa dalam keadaan terjepit. Banyak masalah, banyak dikhianati, banyak dirugikan, ya, ditinggalkan orang lain, ya. Orang yang dulu bisa dipercaya semuanya meninggalkan kita, baru kita mencari Tuhan. Itu tidak fair. Ya, bukan kok salah saudara mencari Tuhan, tapi itu nilainya berbeda. Ya, nilainya rendah di hadapan Tuhan. You opportunist. Ya, jadi ketika mencari aku, ketika orang lain sudah tidak mampu menolong kamu dan kamu merasa seperti menghadapi jalan buntu, itu rendah nilainya orang-orang seperti itu. Tetapi ketika saudara merasa kuat, tercukupi segalanya, punya posisi, punya jabatan tinggi, tapi saudara tetap rendah hati, selalu menghampiri tata suci Tuhan dan mengatakan bahwa kemampuanku itu adalah karena pertolonganmu. Nah, orang-orang seperti ini nilainya tinggi di hadapan Tuhan. Ya, nilainya tinggi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan kita menjadi orang-orang yang sepertinya tidak memerlukan Tuhan. Ya, dan ini bisa dibuktikan dari kehidupan doa kita. Ya, bukan hanya ibadah wajib mutlak, tapi doa, duduk di kaki Tuhan itu harus. Ya, karena itu urusan pribadi antara saudara dan Tuhan. Ya, kalau saudara datang ibadah itu bisa saja itu hanya saudara karena malu dengan tetangga, malu dengan saudara, hanya untuk apa, seremonial saja, biar dilihat orang percaya datang ke gereja, ambil bagian dalam pelayanan. Tapi itu tidak cukup. Ya, saudara harus memperkarakan kehidupan pribadi saudara di hadapan Tuhan lewat doa, membangun mezbah. Itu yang paling penting. Ya, jadi ini Bapak Ibu Saudara yang mau saya sampaikan. Ya, karena bagaimana Tuhan itu mengenal orang yang sombong dari jauh. Dan orang-orang yang congkak, orang-orang yang tinggi hati itu mereka hanya menunggu, menanti kehancuran dan kejatuhan mereka. Dan ini yang paling kita takutkan. Ya, ini yang paling kita takutkan. Ya, makanya ada orang mengatakan, ya, sering orang bijak mengatakan, di atas langit masih ada langit. Ya, di atas langit masih ada langit. Ya, pepatah dunia yang seringkali mengatakan hal itu menunjukkan bahwa sehebat-hebatnya saudara masih ada orang yang lebih hebat. Ya, saudara hebat di bidang ini, tapi lemah di bidang ini. Ya, jadi ingat, ya, kesombongan itu tidak hanya ditandai dari kalimat ucapan yang keluar dari mulut seseorang, tetapi dari sikap hati. Ketika orang itu merasa tidak memerlukan Tuhan, orang ini sombong. Ya, memang tutur katanya manis, halus, orang tidak menilai dia orang sombong. Tapi bagaimanapun juga Tuhan mengenal orang yang sombong itu dari jauh. Aku tidak pernah mendengar suaramu. Ya, aku tidak pernah mendengar ratapanmu, baik pagi maupun malam. You seperti berjalan, ya, dengan gagahnya tanpa memerlukan hadirat Tuhan dalam hidup saudara. Ini yang paling menakutkan, ya. Ini yang saya pesankan Bapak Ibu Saudara, sehebat apapun kita harus tetap perlu Tuhan. Ya, kita harus tetap menghampiri tata suci Tuhan. Kalau kita dekat Tuhan itu kita yang penting bukan minta pertolongannya, tapi yang lebih penting apa? Kita bisa mendengar keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang harus kita penuhi itu apa. Nah, ini yang paling penting. Makanya orang yang sombong tidak pernah tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya, tidak pernah tahu. Orang yang tiap hari berdoa saja belum tentu tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya. Apalagi orang yang tidak pernah berdoa, tidak pernah membangun mezbah pribadi dengan Tuhan, tidak akan mengerti kehendak Tuhan dalam hidupnya. Padahal ini yang menentukan. Orang itu harus tahu kehendak Tuhan dalam hidupnya, dan dia harus menggenapi kehendak itu. Ya,
menggenapi, melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya itu dengan semampu dia. Semampu dia. Ya. Jadi orang-orang sombong adalah orang-orang yang tidak menganggap Tuhan ada, dan mungkin dia mengatakan Tuhan tidak perlu ada karena aku mampu berdiri dengan kuat di atas kakiku. Dan orang-orang seperti ini seperti menanti kejatuhan dan kehancuran dalam hidupnya. Jauhin hal itu. Kita terus mencari Tuhan, ya. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di surga, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Roh Kudus pimpin setiap kami anak-anak-Mu, berikan kami kekuatan dan gairah terus untuk mencari dan menemukan pribadi-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.